Hari-hari ini aku menyadari distraksi terbesarku adalah ponselku. Ketika mengecek aplikasi wellness, ternyata aku menghabiskan 2-5 jam scrolling per hari. Waktu nonton film bersama dengan suamiku, aku terus-menerus mengambil handphone dan seringkali mengecek HP-ku tanpa sadar. Aku pikir, masa sih aku gak bisa duduk nonton film 2-3 jam tanpa gangguan? Waktu aku tanyakan keadaanku ini sama teman-temanku, mereka merasakan hal yang sama, berada di dunia distraksi, dan aku tahu aku gak sendirian. Pada akhirnya aku pikir, apa yang akan terjadi padaku saat aku stop, benar-benar stop, dan hanya dengan diriku sendiri. Tidak lagi memeriksa ponsel, dan hanya stop dan merasakan bagaimana perasaanku, bagaimana pikiranku, apa yang aku pikirkan, bagaimana aku membawa pikiranku untuk hal-hal yang lebih penting. Aku suka scroll ke komentar saat nonton video YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Aku rasa bosan kalau hanya melakukan satu hal saja. Ketika aku pergi ke tab browser, begitu banyak yang sudah kubuka. Aku jadi pusing sendiri. Aku gak tahu kenapa aku bisa berada di titik ini. Tapi aku khawatir kalau aku terus-terusan kayak gini, aku akan kehilangan fokusku ke hal-hal yang benar-benar penting. Hari-hari ini aku gampang merasa lelah, capek, dan frustasi ketika 1 minggu telah berlalu dan aku merasa tidak benar-benar melakukan apa-apa. Kadang aku merasa ini menjadi tempat pelarian dari kehidupan yang kacau. Kalau kamu sekarang aktif di media sosial, kamu pasti tahu banyak hal-hal yang menyita perhatian. Mulai dari video lucu, video memasak, vlog traveling, semua dalam hitungan detik. Kadang editannya cepat sekali sampai bikin pusing. Ditambah lagi notifikasi, email, iklan, informasi, like, komen, dan lain-lain. Pasti banyak menyita perhatian kamu, bukan? Kita terus tertarik dan ini menambah masalah. Siklusnya gak akan pernah habis. Awalnya aku meremehkan distraksi-distraksi ini sampai akhirnya aku mundur sejenak dan menyadari bahwa seluruh hari-hariku ternyata dikendalikan oleh distraksi-distraksi ini. Aku kehilangan waktuku, aku kehilangan perhatian atas diriku, aku kehilangan momen-momen kecil yang berarti di sekelilingku, dan aku kehilangan fokusku. Setelah menyadari distraksi-distraksi ini, aku coba pergi ke alam tanpa ponsel, jogging, lari, dan menikmati alam bebas, mendengar burung berkicau, dan ini menolongku untuk meriset kembali otakku. Tapi kenyataannya gak semudah itu, tapi sedikit menolong. Satu hal yang ingin aku lakukan sekarang adalah aku mengendalikan yang bisa aku kontrol, membangun kembali fokusku dan merebut kembali waktuku yang telah hilang. Aku ingat betul satu hal, 8 tahun yang lalu kami diminta oleh dosen untuk menggambar peta tentang kehidupan kami 10-20 tahun ke depan. Aku menggambar petanya seperti pohon, ada ranting-rantingnya, daunnya, dan juga buahnya, seperti pohon keluarga, hidup di dalam kebahagiaan. Dan satu hal yang aku ingat adalah aku menggambar sebuah CCTV, kamera CCTV.
Seperti sebuah mata-mata bagaimana hidupku akan ditonton oleh anak-anakku suatu hari nanti. Dan hari ini aku menyadari bahwa ternyata distraksi kecil ini merebut fokusku dan waktu itu. Aku pikir hidupku adalah sebuah perjalanan yang panjang. Aku punya mimpi besar untuk diriku, untuk keluarga kecilku. Aku punya tujuan hidup. Tujuan hidupku dan nilai-nilai diriku seperti peta, kemana aku harus pergi, dan aku akan melihatnya ketika aku menemukan jalan buntu. Sekarang aku tantang diriku. Aku mulai menggunakan aturan 1 jam di pagi hari tanpa ponsel dan tanpa distraksi media sosial, tanpa distraksi notifikasi. Setelah itu aku gunakan 1 jam dalam sehari saat menggunakan media sosial. Ini terdengar gak masuk akal, tapi ini yang aku lakukan. Ini memberiku tanda bahwa aku punya kendali dan ini yang bisa ku kontrol. Memahami tujuan hidupku gak normal kalau setiap hari aku terpapar dengan ribuan konten. Kita semua pernah bilang sudah cukup, besok berubah, tapi kenyataannya besok tetap sama. Itu karena kita belum bisa mengendalikan kemauan kita saja. Dan mulai sekarang jadwalkan harimu supaya lebih produktif. Pahami juga tujuan hidupmu dan rencanakan hari-harimu dengan baik. Dan dengan begitu kamu akan lebih fokus ke apa yang mau kamu lakukan. Aku membantu diriku dengan refleksi diri. Aku membayangkan diriku dipenuhi rasa bahagia. Aku memiliki kesehatan psikologi yang baik. Dan refleksi ini membantuku memperkuat rasa empati untuk diriku sendiri. Aku membayangkan 10 tahun ke depan tanpa distraksi. Betapa bersyukurnya diriku di masa depan. Jika momen-momen ini aku habiskan untuk terhubung dengan diriku dan apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup. Mungkin ada begitu banyak alasan kenapa kita nggak fokus dan selalu terdistraksi adalah karena hidup kita terlalu penuh, terlalu banyak informasi, hiburan, konten, dan hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya aku kembalikan kepada diriku, aku kembalikan semua keputusan di tangan kamu. Bagaimana kita memilih untuk menghabiskan waktu, menaruh fokus, pada akhirnya semuanya ada di tangan kita. Hai semuanya, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan see you for the next video. Bye.